tidak ada seorang manusia pun yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Mau Richard hidup, mau mabok, mau nggak sholat, mau jungkir balik, nggak ada urusannya agama dia dengan itu. Kalau dia bilang dia Islam, ya Islam. Jadi tidak ada hubungannya tuh dengan sah atau tidaknya iman seorang di mata Allah, karena sertifikatnya dicabut oleh seorang manusia yang memang manusia sama-sama manusia. Kita bukan hakim juga ya yang bisa memutuskan orang itu pantas menjadi Islam atau tidak. Kabar pencabutan sertifikat mualaf milik Dr. Richard Lee yang sebelumnya diterbitkan oleh Mualaf Center Indonesia akhir-akhir ini viral di media sosial. Situasi ini pun semakin ramai ketika berbagai komentar bermunculan yang salah satunya datang dari sosok yang dikenal sebagai guru spiritual Dr. Richard Dery Sulaiman. Dengan nada tegas, Ustadz Dery menyampaikan pandangannya yang cukup menohok. Dalam video singkat, ia menjelaskan jika keyakinan bukan sesuatu yang bisa dinilai hanya dari selembar kertas. Ia menegaskan bahwa iman adalah urusan hati, sesuatu yang bersifat pribadi dan tidak bisa begitu saja dihapus atau dibatalkan melalui dokumen administratif. Ya, sudah dijelaskan, silakan cek di sosial medianya Kohani apa alasan dia mencabut itu, dan saya menjelaskan kepada semua teman-teman, tidak ada seorang manusia pun yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Itu sertifikat silakan cabut, itu hanyalah selembar kertas, mau dibakar, mau dicabut, tidak akan membatalkan keislaman seseorang. Saya tidak melihat Dr. Richard Lee mempermainkan agama. Ya cuman ya namanya juga mualaf, lemah dari keilmuan, lemah dari keimanan, perlu ada proses ya untuk memasukkan iman itu ke hati, memasukkan ilmu itu ke dalam hati. Ya mungkin belum sekarang ya kita lihat Dr. Richard Lee memposting dia Jumatan, dia sholat 5 waktu. Tapi kalau ketemu saya dia sholat. Jadi kalau orang tanya pernah nggak Dr. Richard Lee sholat? Sama saya sholat terus, bahkan kita bangun masjid. Di balik polemik yang kini ramai diperbincangkan, ada fakta yang ikut menguatkan cerita ini. Sosok pendakwah sekaligus pendiri Mualaf Center Indonesia, Hani Kristianto, sebelumnya memang telah mengumumkan secara resmi penarikan sertifikat mualaf milik Richard Lee. Langkah ini disebut bukan keputusan yang diambil secara tiba-tiba. Ada rangkaian pertimbangan yang melatar belakanginya, terutama setelah sosok dokter kecantikan tersebut kembali menjadi sorotan terkait status keyakinannya yang memicu berbagai tanda tanya di publik. Salah satu poin yang cukup disorot adalah dugaan penggunaan dokumen yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal inilah yang kemudian disebut menjadi dasar utama hingga keputusan tegas itu akhirnya diam. Jadi awalnya itu surat sertifikat itu saya lihat di TV yang dikenal banyak tuh yang pengacaranya bilang saya akan gunakan sertifikat untuk konstruksi hukum. Kita punya bukti masuk Islam 5 Ramadan, gitu kan? Nah, itu saya masih belum mau cabut. Saya bilang saya konsultasi, saya nggak mau ini dipakai, pokoknya untuk melakukan saling melaporkan dengan sesama Muslim. Gitu. Siapapun orangnya mau dokter dengan Richard Lee, saya nggak mau. Saya itu mencabut ketika ada kata-kata si pengacaranya bilang, bukan wartawan tuh, saya laporkan kamu tunggu saja. Wah kalau begini saya cabut aja. Sertifikat itu kan hanya bukti administrasi. Di administrasi apa sih gunanya sertifikat masuk Islam? Tanda pengenal identitas pemindah agama sementara. Bersifat sementara, gunanya buat apa? Untuk merubah kolom agama di KTP. Itu yang pertama, paling penting dilakukan adalah itu segera ketika masuk Islam, diberi sertifikat itu keterangan, segera rubah KTP Anda supaya Anda ketika nanti meninggal dimakamkan dengan cara sesuai agama di KTP Anda. Al-Mu'alaf Dr. Richard itu yang dia menyatakan secara telak bahwa Dr. Richard klien kami menggunakan agama dia untuk menarik simpati. Itu pernyataan telak. Ya kan? Bagaimana ukuran dia menilai seseorang menggunakan agama? Saya sekali lagi bilang bahwa keyakinan itu adalah wilayah privasi. Tak berhenti pada satu alasan saja, keputusan tegas itu rupanya punya latar belakang lain yang tak kalah penting.
Hani Kristianto disebut ingin menjaga jarak antara polemik yang kini menyeret Richard Lee dengan lembaga yang ia dirikan. Pasalnya, di tengah berbagai persoalan hukum yang tengah ramai dikaitkan dengan nama Richard, Hani tak ingin yayasannya ikut terseret ke dalam arus kontroversi yang semakin melebar. Ia seolah berusaha menarik garis tegas untuk memisahkan urusan personal seseorang dari nama institusi yang selama ini ia bangun. Sertifikat itu kan gunanya bukan untuk bahan delik aduan, bahan bertikai, bahan pelaporan pidana. Kalau diteruskan, kan jadinya repot. Yang mengeluarkan Yayasan Ikhlas Indonesia. Nanti orang Ikhlas Indonesia kan dipanggil, termasuk yang menyahadatin loh. Yang dipanggil nanti itu Bang Dery Sulaiman, ada Kofelik, yang namanya tercantum itu pasti dipanggil. Nah, kenapa sih ributnya masalah hukumnya belum selesai, ributnya berantemnya masalah undang-undang perlindungan konsumen sama kesehatan, bikin laporan lagi baru. Saya kan nggak bisa mencegah. Emang kita bisa nyuruh, Pak jangan lapor dong. Tapi juga, jangan lapor dong gitu. Kan kita nggak bisa. Tapi saya bisa mencegah dengan, ya udah, itu saya cabut. Tapi kalau dia laporan polisi lagi, ya silakan. Saya nggak ikut-ikut. Yang penting sudah jelas saya tidak ikut-ikut, sudah saya cabut. Mau Richard Lee dugem, mau mabok, mau nggak sholat, mau jungkir balik, nggak ada urusannya agama dia dengan itu. Kalau dia bilang dia Islam, ya Islam. Yang saya cabut adalah, gini, kalau KTP kita dicabut, apa kita bukan warga negara Indonesia? Tetap kan? KTP kita misalnya Jakarta, kita pindah ke Bandung, ya dicabut, diganti KTP Bandung. Kan kita masih WNI gitu. Nah sama aja, sertifikat dicabut, ya kamu masih Islam. Saya tidak mau bolak-balik jadi saksi di BAP di polisi, saya tidak mau di BAP, pokoknya saya tidak mau ada keributan soal agama. Coba followernya Reni yang Kristen dan Buddha, followernya Doktif yang Islam, followernya Richard Lee yang Islam dan Kristen, itu kan saling berantem, saling serang. Akhirnya kehidupan berbangsa ini, kehidupan sosial kita jadi ya nggak bermanfaat. Di balik keputusan tegas yang sudah diambil, ternyata ada emosi yang ikut terselip. Hani Kristianto tak menampik bahwa dirinya menyimpan kekecewaan terhadap Richard Lee, yakni kekecewaan yang menurutnya muncul seiring berjalannya waktu setelah proses mu'alaf itu terjadi. Bukan tanpa alasan, Hani merasa ada hal-hal yang tidak berjalan sesuai ekspektasi sejak awal. Ia bahkan secara terbuka mengungkapkan mulai mempertanyakan keseriusan Richard dalam menjalani keputusan besarnya tersebut. Dalam pandangannya, salah satu hal yang cukup mengganjal adalah soal status administrasi. Hani menyebut, hingga saat ini, data kependudukan Richard masih tercatat sebagai Katolik dan belum menunjukkan perubahan menjadi Islam. Hal ini kemudian dianggap sebagai indikator yang membuatnya semakin ragu. Kalau orang yang nggak bisa bikin KTP karena kendala yang susah, kita bisa maklumi. Tapi ini kan sertifikat udah setahun lebih kok belum dirubah juga jadi Islam. Gitu kan mudah sekali, dia suruh orang aja lalu tinggal foto, ngambil, selesai kok, setengah jam. Nah itulah sebabnya kalau sertifikat nggak digunakan, ya buat apa ada sertifikat? Jadi tidak ada hubungannya tuh dengan sah atau tidaknya iman seorang di mata Allah, karena sertifikatnya dicabut oleh seorang manusia yang memang manusia, sama-sama manusia, kita bukan hakim juga ya yang bisa memutuskan orang itu pantas menjadi Islam atau tidak. Jadi nasihat saya buat para mu'alaf ya, iman itu di hati, bukan di kertas ya. Meskipun sertifikat mu'alafmu dibakar, diinjak-injak, disobek, ataupun tidak ada sertifikat, tidak akan mengurangi esensi keimanan kalian sedikit pun. Jadi letaknya iman bukan di lisan, bukan di tangan, bukan di kertas, tapi dalam hati. Nah, maka buat teman-teman mu'alaf ya, mari kita perkuat keimanan sehingga nanti nggak perlu lagi dipanggil mu'alaf yang berarti lemah ya. Mu'alaf itu lemah. Ya enggak dong. Kalau status keimanan itu kan Nabi SAW bilang apa? Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Bahkan coba saya tanya, Abu Janda agamanya apa? Kan dia ngaku Islam. Walaupun statement-statement dia malah menyerang Islam. Apakah saya mengatakan dia kafir? Gitu. Terus ada itu Mama Gufron, Inama Koli itu yang bisa bahasa Suryani ngaku Islam. Apakah kita dibilang kafir? Kan enggak. Bukti seseorang masuk Islam adalah mengerti Islam dan
pernyataannya sendiri, saya Islam, saya bukan. Itu mulutnya sendiri yang ngomong. Malah sekarang dipelintir beritanya seolah-olah saya cabut karena dugem, karena nggak ada urusannya. Mau dugem kayak, mau maksiat kayak, mau mabok kayak, itu nggak ada urusannya dengan pencabutan sertifikat dan status keuangan dia. Sementara itu, dari sisi lain, muncul suara yang justru menambah panas situasi. Sosok Doktiv yang dikenal sebagai seteru Richard Lee melihat polemik ini dari sudut pandang yang berbeda. Alih-alih menganggapnya sebagai peristiwa yang terjadi secara alami, dokter yang memiliki nama asli Samira itu justru mencium adanya kemungkinan strategi di balik ramainya isu pencabutan sertifikat tersebut. Ia mengaku curiga bahwa viralnya kabar ini bukan sekedar kebetulan, melainkan bisa jadi bagian dari langkah yang lebih besar. Dalam pernyataannya, Doktiv bahkan melempar dugaan yang cukup berani. Ia mencurigai bahwa mencuatnya isu ini berpotensi menjadi pengalihan perhatian dari persoalan lain yang lebih serius, yakni dugaan kasus TPPU yang disebut-sebut melibatkan Droklu dan istrinya. Nah, sekarang muncullah isu tentang pencabutan sertifikat mualaf yang menurut Doktiv itu bukan sesuatu hal yang perlu dipermasalahkan atau dibesar-besarkan. Yang dibesar-besarkan adalah pasal TPPU yang harus dikawal. Kerugian yang harus dikembalikan ke masyarakat. Jika memang saudara DRL tidak mau mengembalikan kerugian masyarakat, maka seharusnya disita, ya, disita menjadi milik negara. Itu tujuannya Doktiv. Kenapa? Karena itu bukan haknya, tapi dugaannya Doktiv, DRL ini berusaha menutupi, ya, dengan isu pencabutan sertifikat untuk apa? Untuk menyelamatkan aset-asetnya agar tetap bisa digunakan oleh istri dan anak-anaknya. Ya, ini yang harus kita kawal. Jika memang dia tidak mau mengembalikan ratusan miliar uang masyarakat, kembalikan ke negara. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Sertifikat mualaf itu memang diperlukan untuk pergantian agama, ya, untuk pergantian agama. Kenapa? Karena untuk pergantian KTP itu wajib menggunakan sertifikat mualaf pada saat untuk administrasi. Begitupun kita pergantian paspor, ya, karena kan nanti kalau misalnya mualaf, otomatis dia haji, umroh, nah itu wajib untuk menggunakan sertifikat. Tetapi sertifikat tersebut tidak digunakan, ya, jadi hanya sebagai konten, Jadi untuk apa, ya? Sementara sholat pun Doktiv saksinya, ya, seorang mualaf tidak pernah menjalankan ibadah sholat maupun puasa. Ya, jadi ini hanya untuk konten. Kenapa kok begitu sulit untuk mengakui bahkan pengalihan isu untuk apa? Menyelamatkan aset. Ayo pinter kalian masyarakat Indonesia. Pinter. Pencabutan sertifikat mualaf itu bukan masalah besar. TPPU di depan mata kok. Pasal 55 di depan mata istrinya yang saat ini menikmati uang dari dugaan penipuan ratusan miliar itu. Itu tujuannya. Orang ini sangat licik. Sangat licik. Dia takut sekali miskin. Jadi dia akan berupaya bagaimana caranya agar masyarakat Indonesia lupa dengan penipuan ratusan miliar itu.